Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga Bang Kakak semuanya sehat dan pastinya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, Abang Kakak bertemu lagi dengan Miss Karmila di pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Kita mulai pembelajaran kita ya. Nah, di hari Senin tanggal 15 Februari 2021, kita masuk ke tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Hari ini kita mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Silahkan Abang Kakak buka buku tema 8-nya pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, siswa mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Yang kedua, dengan mengamati garis lintang dan garis bujur pada peta, siswa akan mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat buku informasi yang dapat digunakan untuk menuliskan informasi yang diketahuinya dengan lebih detail. Yang keempat, dengan mendiskusikan hasil pengamatan, siswa akan mengetahui penyebab perbedaan waktu di bumi. Dan yang kelima, dengan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu, siswa dapat mengungkapkan rasa kagumnya terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan juga memahami lebih dalam tentang interval nada. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, kita awali dengan materi IPA. Nah, mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Nah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Nah, Abang Kakak ya, kita mengalami ya adanya siang dan malam. Nah, sebenarnya matahari atau bumikah yang bergerak? Nah, kita akan pelajari hari ini ya, karena kalau kita lihat seolah-olah matahari lah yang bergerak ya, namun sesungguhnya bumilah yang bergerak ya. Nah, terjadinya siang dan malam. Nah, kita perhatikan ya pada kedua gambar berikut ini. Nah, di sini adalah kondisi pada ya pagi hari dan siang hari ya. Sedangkan di sini adalah kondisi atau keadaan pada malam hari. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ya pada pagi hari ya sampai sore hari. Nah, kita lihat matahari ya. Nah, ini ada matahari bersinar dengan cerah ya menerangi bumi ini. Nah, kemudian pada malam hari ya kita tidak melihat matahari ya. Kita di sini tidak melihat matahari ya. Nah, pada keadaan ini ya bukan berarti ya matahari yang bergerak ya, bukan matahari yang meninggalkan bumi. Nah, ini terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya ya, atau yang disebut dengan rotasi bumi. Nah, jadi matahari tampak cerah di pagi hari dan tampak gelap di malam hari disebabkan oleh rotasi bumi. Nah, apa itu rotasi bumi? Nah, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, dengan adanya rotasi bumi ini ya, salah satunya yaitu yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, selain bumi berotasi, bumi juga berevolusi. Nah, apa itu revolusi bumi? Nah, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari ya. Jadi dibedakan ya Abang Kakak, apa itu rotasi bumi dengan revolusi bumi. Jadi kalau rotasi bumi itu adalah perputaran bumi, bumi berputar pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah bumi berputar mengelilingi matahari ya.
Nah, kita perhatikan ya pada globe berikut ini. Nah, ini adalah perputaran bumi. Nah, ini bumi berputar ya, ini berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi nah di sini ada kutub utara. Nah, ini arah rotasinya atau arah perputaran bumi itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, ini kutub selatan. Nah, bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut dengan sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Nah, ya tadi di awal sudah sampaikan bahwasanya ya rotasi bumi itu adalah ya gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya ya. Jadi bumi berputar pada porosnya. Nah, waktu bumi mengalami satu kali rotasi itu adalah 24 jam ya. Satu hari ya. Waktu bumi berotasi, nah itu atau kala rotasi bumi itu adalah 24 jam ya Abang Kakak. Nah, berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Nah, jadi ya sebenarnya bumilah yang bergerak, bukan matahari ya Abang Kakak. Jadi bumi yang bergerak, namun seolah-olah ya kalau kita perhatikan seolah-olah mataharinya yang bergerak ya, kita tidak merasakan ya, kita tidak merasakan bumi itu bergerak ya, seolah-olah kalau kita perhatikan mataharinya yang bergerak, namun sebenarnya ya yang bergerak itu adalah bumi ya. Jadi peristiwa pergerakan tersebut, nah itulah yang dinamakan sebagai gerak semu harian matahari ya. Nah, mengapa gerak matahari dikatakan gerak semu? Nah, tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya ya. Jadi matahari tidak bergerak ya. Jadi itu bukan gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya atau yang disebut dengan rotasi bumi. Nah, gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat ya. Nah, jadi tadi gerakan bumi ya, rotasi bumi itu dia berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi dari timur ke barat ya. Nah, seolah-olah dia bergerak dari timur ke barat. Nah, perhatikan peristiwa siang dan malam. Yang ini peristiwa siang dan malam ini dapat diperagakan seperti pada gambar di samping. Nah, pada gambar ini ya kita bisa perhatikan. Nah, jadi di sini ya sebuah globe ya. Nah, atau bola dunia. Nah, ini kita hadapkan ke sinar ini ya, senter, cahaya senter. Nah, yang menghadap ke cahaya senter atau yang mendapat ya cahaya senter, nah itu diibaratkan itulah pada kondisi di siang hari, sedangkan di bagian timurnya nah itu terjadi malam hari. Nah, sebaliknya apabila kita putar ya, nah yang di sebelah barat ke timur, maka yang berganti ya posisinya menjadi yang di sebelah timur tadi menjadi siang hari ya. Jadi di sini sebelah sini adalah siang hari, sedangkan yang di sini adalah malam hari. Jadi Abang Kakak bisa praktekkan ya bagaimana ya terjadinya siang dan malam. Jadi pada globe tersebut kalau kita putar ya yang mendapatkan cahaya senter, maka itu pada keadaan siang hari, sedangkan yang tidak mendapatkan cahaya senter, nah disitu kondisinya ya atau keadaannya malam hari ya. Nah, kita tinggal di planet bumi. Nah, planet bumi mengalami siang dan malam.
pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari. Nah, jadi abang kakak ya, kita semua ini tinggalnya di planet bumi ya, di planet bumi. Nah, jadi dengan adanya rotasi bumi tadi ya mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, dengan adanya pergantian siang dan malam dan adanya perbedaan waktu, nah ini mengakibatkan adanya perbedaan kegiatan pada orang-orang ya. Nah, kita perhatikan ya pada gambar berikut ini. Nah, di sini ya waktu Indonesia Barat ya, waktu WIB ya, waktu Indonesia bagian barat. Nah, kita di sini lihat teman-teman Udin di sini masih tidur ya. Nah, sedangkan yang di waktu Indonesia bagian tengah, nah yang di sini ya pada waktu Wita, nah kita lihat sudah berangkat sekolah ya. Nah, kemudian kita lihat teman kita yang di waktu Indonesia bagian timur. Nah, ini sudah sedang ini ya belajar ya. Nah, kita akan amati perbedaan kegiatan yang dilakukan ya pada teman-teman kita. Nah, kita lihat nih di Batu Sangkar, Sumatera Barat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini tadi ya. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok, Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Nah, sejuk pagi masih terasa, akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Ya. Nah, jadi pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Nah, di sini teman kita masih dalam keadaan ya masih tidur. Nah, kemudian di Mamuju, Sulawesi Barat, nah pukul 6 waktu Indonesia Tengah, nah Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum belajar. Nah, di sini ya. Nah, Alang ya sudah berangkat ke sekolah. Nah, kemudian di Jailolo, Maluku Utara ya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nah, Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakannya dengan mudah. Nah, abang kakak ya, dengan adanya perbedaan waktu, nah ini mengakibatkan adanya perbedaan kegiatan yang dilakukan ya oleh teman-teman Udin. Nah, kita akan ini ya, waktu Indonesia Barat ya dengan waktu Indonesia Tengah. Nah, ini memiliki selisih waktu 1 jam. Ya. Nah, dari waktu Indonesia Tengah ke waktu Indonesia Timur, nah ini juga memiliki selisih waktu 1 jam. Nah, sedangkan dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur, nah itu memiliki selisih waktu 2 jam. Nah, jadi ya kalau sekarang ini di Medan ya pukul 8 pagi ya waktu Indonesia Barat, maka di Mamuju ya Sulawesi Barat, nah itu pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Nah, sedangkan di Papua, di Maluku Utara, nah saat ini ya kalau di sini pukul 8, maka di Papua sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur ya abang kakak. Jadi ya inilah perbedaan waktu yang ada di wilayah Indonesia ya. Ada 3 perbedaan waktu di wilayah Indonesia, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia
bagian timur ya. Nah, ini tadi kondisi pada pagi hari. Nah, sekarang kondisi pada malam hari, yaitu yang pada pukul 19 ya, pukul 20 dan pukul 21 ya. Jadi kalau di Indonesia bagian barat, nah itu pukul 19 WIB ya, atau pukul 7 malam. Nah, di waktu Indonesia Tengah, yaitu di Sulawesi, itu menunjukkan pukul 8 malam. Nah, sedangkan di Maluku ya dan di Papua, nah itu menunjukkan pukul 9 malam ya Bang Kakak. Nah, jadi itulah perbedaan waktu yang ada di wilayah Indonesia ya. Nah, kita lanjutkan ke materi bahasa Indonesia. Mari kita baca teks berikut ini, perputaran bumi dan akibatnya. Nah, bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Ya. Nah, apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Ya, jadi ingat tadi ya, bumi berputar ya, membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam ya untuk satu kali putaran. Jadi kalau rotasi bumi itu adalah 24 jam ya. Nah, garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara atau disingkat dengan LU dan lintang selatan atau disingkat dengan LS. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Ya, jadi garis lintang, nah ini digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Nah, garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat atau disingkat dengan BB, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau disingkat dengan BT. Nah, garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Nah, Abang Kakak, jadi pembagian wilayah waktu di dunia, nah itu berpedoman pada letak astronomis suatu negara ya pada garis bujurnya. Nah, garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Ya, garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London ya Inggris. Oleh karenanya kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Nah, saat berotasi 1 derajat maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Nah, apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Nah, berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Nah, Abang Kakak ya, jadi garis bujur 0 derajat, nah itu berpusat di kota Greenwich ya di London, Inggris. Nah, ini ditetapkan sebagai garis sebagai penentu waktu internasional ya. Nah, kemudian ya saat berotasi ya, saat berputar setiap 1 derajatnya itu bumi membutuhkan waktu 4 menit. Nah, jadi apabila berputar 15 derajat ya, nah maka membutuhkan waktu 1 jam ya Bang Kakak. Jadi 4 dikali 15 sama dengan 60 ya 60. Nah, 60 menit nah sama dengan 1 jam. Nah, berdasarkan perhitungan itulah maka ya setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam ya. Nah, jadi
sebelum kita ke latihan, Miss akan jelaskan ya. Nah, kenapa Indonesia memiliki 3 wilayah waktu? Nah, perlu abang kakak ketahui bahwasanya negara Indonesia secara astronomis itu letak Indonesia itu terletak ya di antara ya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Jadi kita berada di belahan bumi bagian timur ya. Makanya Indonesia tidak disebut orang barat ya, kita disebut orang timur ya. Nah, inilah ya, karena letak astronomis inilah ya, maka kita mengalami kita ya ada ini ya dibagi menjadi 3 wilayah waktu, di mana tadi yang setiap 15 derajatnya itu membutuhkan waktu 1 jam ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini Miss coret ya di sini ya. Kalau kita gambar tadi kan titik nolnya itu di Inggris ya, di Greenwich ya. Nah, 0 derajatnya. Nah, jadi setiap 15 ya, ini 15, kemudian 30, kemudian 45, 60, kemudian 75, 90, 105, 120 derajat ya. Nah, kemudian 135 ya. Nah, ini adalah 0 derajatnya tadi di Greenwich ya. Ini di sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, posisi Indonesia tadi ya 95 derajat sampai 141. Berarti posisi Indonesia itu di sini ya. Nah, sampai di sini. Nah, makanya ya ada 3 wilayah waktu. Nah, inilah sini waktu Indonesia Barat, WIB, sini WITA. Kemudian di sini adalah WIT. Nah, dengan Inggris ya, waktu Indonesia Barat kita memiliki selisih waktu 7 jam. Kemudian di waktu Indonesia Tengah memiliki selisih waktu 8 jam dengan waktu di Inggris ya. Nah, kemudian kalau waktu Indonesia Timur memiliki selisih waktu 9 jam dengan waktu di Inggris. Jadi pada belahan timur ya, nah itu waktu lebih cepat. Jadi kalau saat ini di Medan sedang pukul 8 pagi ya, kita kan memiliki selisih waktu 7 jam. Maka di Inggris saat ini adalah pukul 1 dini hari. Jadi di sana masih gelap ya, sementara kita di sini sudah ini ya, sudah terang ya. Jadi kita waktu Indonesia Barat memiliki selisih waktu 7 jam dengan Inggris, kemudian waktu Indonesia Tengah 8 jam, dan waktu Indonesia Timur memiliki selisih waktu 9 jam dengan Inggris. Nah, sekarang ke latihannya ya, ini Miss hapus. Jadi bisa dipahami ya abang kakak ya, mengapa terjadi perbedaan waktu tadi. Nah, itu ya karena adanya perputaran bumi atau rotasi bumi, maka mengakibatkan terjadinya ya siang dan malam, kemudian terjadinya perbedaan waktu ya. Nah, itu berdasarkan letak garis letak ya astronomis ya suatu daerah ya pada garis bujurnya. Nah, latihannya sekarang tuliskan kata kunci yang kamu temukan dalam teks dan carilah definisinya. Nah, abang kakak silakan ya
cari kata kunci. Nah, ini berdasarkan judulnya, perputaran bumi dan akibatnya. Nah, kemudian kata-kata apa saja yang menjadi kata kunci abang kakak tuliskan di sini. Kemudian di sini definisi atau maknanya. Nah, kemudian kata kunci tersebut terdapat pada kalimat mana saja yang ada di dalam teks bacaan tersebut ya, pada paragraf yang ada di teks bacaan tersebut. Nah, abang kakak ya, jangan lupa dikerjakan latihannya ya, dan dikirimkan melalui WA Miss Carmila. Nah, di sini Miss ingatkan kembali ya, bagi abang kakak yang belum mengirimkan latihan untuk tema 6, tema 7 ya, dan matematikanya, nah dikirimkan melalui WA Miss Carmila. Nah, ini kita sudah memasuki tema 8 ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke materi SBDP. Nah, pengertian interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua buah nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Nah, jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada yang lain secara berurutan, nah kita mengenalnya dengan istilah interval melodis ya. Jadi ada interval harmonis. Nah, itu apabila ya dua buah nada dimainkan secara bersama-sama. Sedangkan interval melodis yaitu apabila dua nada yang dimainkan tidak bersamaan ya. Satu nada terlebih dahulu yang dimainkan, kemudian nada berikutnya itu menyusul ya secara berurutan. Nah, sedangkan interval nada tersebut ya tadi adalah jarak antara dua buah nada. Itulah yang dikatakan dengan interval nada. Nah, ini kita sudah pernah mempelajari di tema yang sebelumnya ya abang kakak. Nah, berikut ini perhatikan lirik dan notasi lagu Ambilkan Bulan Bu di bawah ini. Nah, untuk lagunya ya, lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan A.T. Mahmud ini abang kakak bisa melihatnya di YouTube ya. Nah, silahkan abang kakak nanti dibuka YouTube-nya ya, dicari lagu Ambilkan Bulan Bu. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga abang kakak dapat memahaminya. Kami ingatkan untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tetap melaksanakan sholat 5 waktu, murojaah hafalannya. Nah, abang kakak, dan yang pasti tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.